Kita melakukan amaliyah itu kemudian kita mendapatkan pahala. Boleh jadi juga model yang kedua, kita mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Kita mendapatkan pahala dari amaliyah yang dilakukan oleh orang lain. Bisa jadi itu anak kita, bisa jadi itu murid kita, bisa jadi itu siapapun amaliyah. Tapi yang kedua ini namanya ngarep. Yang kedua namanya kita berharap. Kadang-kadang menanti dan berharap itu ada cemasnya sedikit, ada cemas-cemasnya sedikit. Iya, kalau masih pada ingat ini, kalau nggak ingat gimana? Itu namanya berharap, nungguin mana nih, nggak ada. Walhasil apa? Maksimalkan ketika kita hidup model yang pertama, amal ibadah yang kita lakukan sendiri. Ya, kalau ada amal soleh dari orang lain yang ngalir sama kita, bonus lah, bonus, nambah. Tapi harus punya modal utama dulu, yaitu amal ibadah yang kita lakukan. Banyakin sholat sunnah, kita lakukan sendiri. Sedekah dari uang yang kita punya. Iya, kalau anak-anak kita nanti berkecukupan, sempat dia sedekah atas nama bapaknya, pugus ibu, ya, boro-boro sedekah buat bapak, kita juga disedekahin gitu. Mana kita nggak pernah tahu. Jadi sekaranglah waktu dan saatnya kita memperbanyak amal soleh tersebut dengan kesempatan, dengan peluang yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Bisa jadi di antara kita amalnya beda-beda. Amal yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ngaji banyak sekali. Tinggal kita pilih pasnya, bisanya kita yang mana? Ya, apakah qiyamul lail kita mau hebatin? Apakah puasa Senin Kamis kita mau geber, ya? Atau zikirnya mau dibanyakin, atau sedekahnya mau dimaksimalin? Semuanya Pak Ustadz, ya silahkan aja, silahkan saja. Tapi model-model begini saya agak kurang percaya semuanya. Ya, udahlah kita mas 1, 2, 3 dah, saya mau sholat jemaah, nggak mau ketinggal, udah itu dimaksimalin dah yang kita bisa. Zikir banyakin, nggak usah susah-susah zikirnya, nggak usah ribet-ribet, udah yang ada pada diri kita. Sholawat banyakin, istighfar banyakin, subhanallah bihamdihi subhanallah banyakin, alhamdulillah banyakin, tahlil la ilaha illallah banyakin, beres itu amal soleh. Itu juga amal soleh. Jadi jangan mikirin amal yang hebat yang belum bisa kita lakukan. Kayaknya enak Ramadan tahun ini sholat tarawih di depan Baitullah, begitu. Nah, kayaknya enak. Lihat dompet tipis, udahlah nanti saja, itu nanti saja. Kita bisa zikir sekarang. Kita bisa benar. Kita bercita-cita, berniat beribadah itu dapat pahala. Tapi yang lebih besar pahalanya yang kita lakukan saat ini. Bisanya zikir, bisanya puasa, bisa qiyamul lail. Pak Ustadz, saya mah cocoknya puasa aja yang banyak. Senin, Kamis, puasa Daud, apa saja puasa. Jadi lebih baik kita lebih baik kita memaksimalkan peluang ibadah yang bisa kita lakukan, sambil peluang-peluang yang lainnya kita lakukan ini, amal jariyah dan yang lainnya. Mudah-mudahan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab yang ke-96. Ya, babu wada'is sahib wa wasiyatih inda firaqihi li safarin. Bab ini menjelaskan tentang kesunahan mengiringi atau perpisahan dengan sahabat, mengiringi sahabat ketika berpisah. Ada momen khusus ketika kita akan
orang untuk bepergian dan yang lain itu sunnah ya. Nah kita mah ada walimah safar, bukan mau haji doang, bukan mau umroh doang ya. Walimah safar mana pulang kampung boleh, walimah safar pulang kampung ya. Atau kita ya mau pulang kampung ya, tetangga datang ya, mau pulang kampung, enggak pulang pindah rumah, pindah kerja gitu tuh, itu sunnah tuh. Itu sunnah ya, melepaskan orang yang mau pergi. Wah kalau dulu mah tuh ya, bagi orang Madura ya, begitu mau berangkat haji satu kampung penuh di satu rumah itu, sampai repot yang punya rumah. Begitu juga datangnya, ternyata itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian artinya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mau melepas, sahabat akan perang. Ketika melepas, sahabat mau umroh. Ketika sahabat mau hijrah, itu Rasulullah nganterin. Bahkan ketika Imam Syafi'i, ini tabi'in ke ulama, Imam Syafi'i itu mau melanjutkan belajar setelah belajar kepada Imam Malik. Itu Imam Malik nganterin gurunya nih, nganterin Imam Syafi'i sampai perbatasan kota Madinah, diantar, nganterin ya. Ini sunnah ya. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, bukan hanya tradisi, bukan hanya kebiasaan. Kita mah terlalu cuek akhir-akhir gini. Mau pergi bodoh, mau datang terserah. Sama tetangga kagak kenal. Yang sering ngaji kenal insyaallah. Yang jarang ngaji ya, nggak kenal ya. Datang malam, pulang datang malam, pergi pagi ya. Alhamdulillah kalau masih ketemu di pengajian ya. Bab wada'is sahib, melepas kepergian sahabat gitulah ya. Wa wasiyati hinda firaqih li safarin, dan memberikan wasiat ketika akan berpisah itu. Karena momentumnya asik biasanya ya. Wasiat. Wa ghairihi, dan selainnya, wa doa, dan juga doa. Lahu bagi sahabat, wa talabu doa, dan minta doa. Kenapa minta doa? Karena orang safar itu orang yang sedang safarnya sunnah, apalagi safarnya wajib, apalagi itu doanya dikabulkan. Mau kemana Pak? Keluar kota. Ngapain? Kerja. Itu sunnah tuh, kerja, minta doa ya. Kemana Pak? Bali. Wah kacau, minta doanya Bali. Dikutip gini aja repot tulisannya ya. Wa talabud doa, dan minta doa minhu, dari orang yang bepergian tersebut. Kita mendoakan biar perjalanannya lancar, biar perjalanannya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta doa. Ini ya sering saya bilang, ini kan orang suka gampang bilang itu makan tradisi. Enggak, ini sunnah. Tidak akan Imam Nawawi ya, membuat judul ini kecuali ada dasarnya, itu melepas kepergian sahabat, mendoakan dia, minta doa. Main bid'ah baik ya, iya bid'ah, itu bid'ah kan gitu. Rupanya nggak sampai ujung ngajinya, bab niat baru dah ya. Sampai bab qulu bid'ati dolalah selesai udah ya. Nggak sampai selesai. Nah ternyata itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya tuh dakwah itu ngajar gini karena terkaget-kaget tadinya. Begitu dulu ngaji sempat di pesantren, terus kemudian ke rumah, terus kerja, ya cukup buat diri sendiri aja gitu. Ini aman buat diri sendiri aja. Begitu pindah ke Citra, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini sesat, ini neraka, gampang amat masuk neraka sama gitu. Ada kegundahan tuh, perasaan nggak gitu deh gitu, perasaan nggak gitu deh. Tapi ya akhirnya ya harus disampaikan, harus dibuka. Ini loh dasarnya, ini loh ada
ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Waktu dulu kan gampang, ini nggak ada contohnya, ini nggak ada hadisnya. Masa iya sebegitu? Perasaan itu walaupun nggak hafal pernah dengar deh gitu ya, pernah baca dalam kitab. Alhamdulillah. Pada mau ngaji alhamdulillah. Nanti ketemu gitu, nanti ketemu. Tegang. Jadi beragama tegang. Taruhannya neraka. Ya Allah. Padahal itu satu jenis ibadah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan mewasiatkan Nabi Ibrahim kepada anaknya, begitu juga Nabi Yakub ketika akan meninggal. Ini udah tua banyak wasiat sama anak karena akan berpisah. Wasiat, Bang. Kebun sebelah sono jangan dijual, punya orang gitu. Banyak wasiatnya, yang sono jangan, yang sono jangan, yang sono jangan. Lah punya ayah mana? Ayah nggak punya apa-apa sebenarnya. Ini biar serem aja. Ya, banyak wasiat sama anak-anak kita. Ya. Saya kalau lagi malas gitu, ada malas-malasnya gitu. Ya. Kadang suka ziarah ke makam orang tua. Ingat lagi tuh wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya. Ya. Apa wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya? Sebenarnya kan keturunan. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub punya anak nanti Nabi Yusuf. Ya. Turunan Nabi. Ya, maka Allah mengingatkan tentang amaliyahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, dua orang soleh ini. Apa ya bani ya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, Nabi mau wasiatnya tegas. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Itu pesannya Nabi, para nabi Ibrahim, Nabi Yakub alaihi masal kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubul maut, atau ketika kalian hadir ketika Nabi Yakub sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Nabi Yakub pesan idh qala li bani, ketika Nabi Yakub banyak anaknya kan. Nabi Yakub itu anaknya berapa? 12 ya, 12. Keliling datang semua. Idh qala li bani, tatkala Nabi Yakub pesan kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anaknya, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi ilahu wa ilahu wa nahnu lahu muslimun. Kita patuh saja, kata anak-anaknya. Ya. Kita mah pesannya dunia melulu ya. Jangan lupa ya, kalau kayaknya bapak udah tua nih, urusin mak kamu, makannya dunia, makanan melulu ya. Enggak pernah kita tanya anak kita gimana sholatnya nak, gimana ngajinya gitu. Bahkan kesuksesan ukurannya selalu dunia. Padahal yang akan kita rindukan ketika kita meninggal adalah perkara ibadah anak kita. Ya Allah, tipis-tipis saja. Ngeri sekarang ini, ngeri ya. Tadi sebelum berangkat ke sini ada orang mualaf tuh kudu ditemenin oleh yang lama gitu ya. Baru mantep tadi mau urus surat-surat nikahnya lah kemarin aja ya. Itu jadi banyak yang seperti itu ya. Enteng-enteng saja. Anak nikah sama orang boleh, senang kita, senang. Enggak jelas agamanya ya, enggak jelas agamanya.
udah nikahin mama santri udah paling cocok santri mah, dah aman nama santri insya Allah. Sarungan mulu dia mah, anak tiba-tiba 7 aja cucu, udah santri mah paling aman dah, bangga kalau punya cucu punya mantu santri. Ada juga yang ngelamar pakai sarung, nggak apa-apa, yang penting di balik sarung ada isinya. Udah kita ya Allah, agama nih pokok perkara pokok wasiat kita adalah agama, pegang agama. Sholat jangan tinggalkan sholat. Karena itulah contoh dari para nabi. Belajar juga begitu. Saya suka titip pesan begini, pokoknya mah belajar agama itu bukan pilihan. Belajar agama itu bukan pilihan, kewajiban. Ya, belajar agama pokok, tauhid, cara ibadah sehari-hari, akhlak itu pokok. Beda lagi nanti menjadi ahli ilmu agama itu pilihan. Tapi kalau belajar baca Quran, belajar sholat yang benar, tahu ilmu puasa, ilmu tauhid, sifat 20, wajib, mustahil, jaiz buat Allah, buat Nabi, harus itu mah Pak. Di layar pendidikan nggak usah terserah pemerintah mau bikin model kurikulum merdeka kayak setengah tiang kayak terserah ya. Tetapi kita orang tua kudu punya idealisme bahwa pendidikan agama pokok paling utama, bukan pilihan. Ya, udah bisa baca Quran, udah bisa sholat yang benar, ya, udah tahu akhlak, ya, udah tahu akidah, tahu tauhid, serah dah. Mau jadi apa? Silahkan. Jadi kalau kita bikin layer-layer itu, layer pertama itu pendidikan agama. Mungkin di selanjutnya mau nerusin ngapal Quran, mau nerusin jadi ahli agama, silahkan. Tapi perkara-perkara pokok yang sifatnya usul, baik itu akidah maupun tauhid, kudu dikuasai. Dan orang tua jangan hanya menyerahkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Ya, silahkan, tapi kontrol ada pada orang tua. Ya. Saya masih mendapati anak-anak yang sekolah di SDIT itu belum bisa baca Quran. Saya berani ngomong gini karena punya datanya, ada buktinya. Tetap kudu dikontrol. Karena ternyata mereka pun lebih banyak mengandalkan orang tuanya untuk kursusin lagi, lesin lagi, segala macam baca Quran. Kita kontrol. Ya. Dulu karena saya pun gitu, dulu menyerahin begitu saja. Sekarang enggak, maghrib, isya itu anak saya ngaji sama saya enggak ngajar kemana-mana, ngajar santri juga enggak. Maghrib, isya itu ngajar anak 2 doang. Ini mah banyak nih, tadi mah 2 doang, yang satu di dapur, yang satu naik ke atas sini, udah biarin aja deh. Karena itu kewajiban kita, ya. Dan itu yang harus kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Sholat, tutup aurat, jangan ambil yang haram, tahu yang boleh, tahu yang tidak boleh, itu harus. Masalahnya Pak, orang tuanya juga nggak tahu itu. Nah, makanya orang tuanya nggak ngaji. Kalau nggak, anak ajak ngaji. Ya. Orang saya tanya ibu-ibu juga nggak tahu gimana caranya nyuci baju. Sampai saya kepikiran bikin workshop fikih bersihin najis. Ya. Bikin workshop fikih bersihin najis. Karena khawatirnya istri kita di rumah nggak tahu gimana caranya mensucikan najis. Itu penting. Kelihatannya sederhana, tapi itu yang dipakai. Ya. Kayak misalkan ada kencing kucing atau ada kotoran kucing, kotoran ayam, kita ambil pel, kemudian dipel langsung dengan baik, nyebar kemana-mana. Pelnya dimasukin lagi ke embernya itu, ya mutan aja semuanya. Ya. Atau kemudian cuci, masukin aja semua ke mesin
ke mesin cuci, duk masuk ke mesin cuci, salah satu bajunya ada yang kena najis, maka mutan najis semuanya. Nah, terus baju dipakai sholat, dipakai yang lain, repot. Itu harus tahu, itu pokok dalam agama. Berwudu, mandi junub. Adakah di antara kita yang pernah ngajarin anaknya mandi junub? Jangan-jangan kita nyuruh sholat doang, tapi nggak pernah ngajarin anak mandi junub. Ya, repot urusannya. Harus. Ya. Yang seperti itu. Karena agama pokok. Nangis kita nanti nangis ketika anak kita nggak tahu agama. Itu pesan kepada anak-anak. Qala famin haditsu Zaid bin Arqam, di antara Zaid bin Arqam alladzi sabaqa fi babi ikrami ahli bait Rasulillah, itu tentang memuliakan, hadis tentang memuliakan ahlu bait. Dan ini juga relevan dengan bab ini, yaitu qama Rasulullah fina khatiban. Satu waktu Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah. Fahamidallah, memuji Allah, wasna alaih, dan memuji Allah, wa wa'ada wa dzakara. Kemudian Rasulullah memberikan mau'izah dan mengingatkan, summa qala amma ba'du. Ala ayuhan nas, inama ana basyarun yusiku ayyati rasul rabbi fajiba. Ini pesan Nabi, ya, pesan Nabi ketika Rasulullah sudah di akhir-akhir perjalanan hidupnya. Ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, innama ana basyarun, aku ini manusia. Ada sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi. Saya manusia. Yusiku ayyati rasul rabbi, mungkin saja, kata Rasulullah, akan segera datang utusan Tuhanku, yaitu malaikatul maut. Fa'ajiba, maka tidak ada pilihan lain, aku memenuhi panggilan utusan Allah itu. Ya, wahai manusia, saya juga manusia. Saya bakalan ninggalin kamu. Saya bakalan ninggalin kalian. Akan datang malaikat Allah dan aku udah ikut, kata Nabi gitu. Kumpulin anak bini. Anak-anakku, kayaknya papa akan meninggalkan kalian gitu. Bini nyeletuk, kapan Pak? Ya kan memang begitu ya. Enggak selamanya kita orang tua nemenin kalian terus begitu. Ini kan ngajak anak berpikir realistis ya. Wah, ngomong-ngomong mati mulu gitu. Mati mah diomongin nggak diomongin, udah takarannya sudah pasti. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Ini Nabi begitu. Ya, akan datang ini Nabi. Apalagi kita, wa ana tariku fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ini wasiatnya Rasulullah. Rasulullah mau pergi, mau meninggal. Nabi wasiatkan dua perkara. Kata Rasul, Nabi wasiatkan dua perkara. Awaluha kitabullah. Yang pertama adalah pegang Quran. Al-Quran. Karena Quran adalah panduan utama hukum dalam syariat agama Islam. Itu pokoknya Quran sebetulnya. Cuman nggak semua ngerti, maka dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak ngerti juga dijelaskan oleh para ulama terus. Nggak jelas juga dijelaskan oleh guru-guru ngaji kita begitu. Pokok ujungnya adalah Quran. Ya, jadi orang suka sekarang begitu. Langsung ke Quran nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nerjemahin aja nggak bisa. Gimana mau ngambil kesimpulan hukumnya? Mata rantainya begitu. Dari kita ke guru kita, dari guru kita ke guru kita, terus sampai ujung-ujung adalah Quran. Artinya pegang Quran nih. Ya. Kebenaran atau kesalahan, sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, panduannya adalah Quran, bukan logika manusia, bukan akal manusia, bukan ilmu buatan manusia. Ya, kitabullah fihil huda wan nur. Dalam Al-Quran
ada petunjuk, ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah. Maka ambil nih Al-Qur'an. Ambil banyak-banyak, pelajari Al-Qur'an. Bahkan tadi kembali ke anak-anak kecil kita. Disuruh Nabi apa? Ajarkan mereka Qur'an. Ya, jangan sampai anak kita ya ada yang nggak bisa baca Qur'an. Harus udah kita belajar Qur'annya baru usia 40 50 tahun ya, banyak dan nggak usah gengsi ya. Emang saya pertama dakwah ngapain? Ngajar Iqra. Oh, di Garden ini ada fakultas Iqra. Ngajar Iqra itu pertama. Ada 20 sampai 30 orang lagi. Nah, salah satu Pak Jono sama dari awal sampai selesai. Itu aja udah 1, 2, 3, 4 terus sampai ada yang bisa khatam, ada yang bisa hafal juz 30 terus begitu. Pokok Al-Qur'an. Dan gak usah malu. Memang awal-awal mah bapak kan banyak gengsinya. Ngaji Iqra-nya taruh di peci. Ya beneran taruh di peci. Ustaz mau ngaji lah, Iqra-nya mana nggak bawa? Tenang, ada nih gitu. Dipirit dulu di peci. Allahu Akbar. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Suka-suka bapak lah seperti itu. Iya. Pertama di masjid dulu, di masjid. Saya selesai sholat nih. Pak Ubay bisa ngajarin ngaji? Ya bisa. Ngaji baca Quran? Iya bisa. Di sinilah di masjid tiap habis sholat ngaji kita. Janganlah malu di masjid. Malu mah ada sebenarnya. Ya udah di mana? Di rumah ya. Ya udah ke rumah saya. Ke rumah. Udah nyampe depan rumah nih. Udah bawa Iqra. Udah ngaji yuk. Kalau ada anak-anak lewat gimana kayak gitu. Ya Allah. Terus kemana? Ya udah di atas, di lantai 2. Ya udah kita ngaji di sini ya. Repot mati bapak mau ngaji awal tuh. Udah lantai 2. Ini yakin nggak ada yang ke atas lagi kata gitu. Udah nggak apa-apa, saya yang ngambilin air, ngambil air ke atas. Ya Allah, pertama-tama lama udah 20-30 malah jadi tren nenteng-nenteng Iqra siang-siang. Bahkan ada yang mau berangkat kalau kerja berangkat siang tuh sip 2 itu ke rumah dulu mau setor Iqra baru berangkat kerja. Jadi Quran pun penting. Emang langsung ngajar maulidan? Enggak, Iqra dulu. Bapaknya ngaji. Ada yang bapaknya dulu, ada yang anaknya dulu. Tapi kebanyakannya anaknya dulu. Baru bapaknya. Penting. Dari mulai baca gitu loh, belajar baca. Saya kadang-kadang pernah agak over ekspektasi gitu ya. Ketika ngaji tafsir tematik perbandingan mazhab segala macam. Wah, saya nggak bisa ngajar yang begini nih, nggak bisa ya. Lama-lama baca Qurannya juga belepotan masih. Lah, sebelum belajar yang susah-susah, yang gampang belum. Udah banyak akhirnya ke Garden ya. Saya bilang udah kalau ngajar Iqra mah nggak usah jauh-jauh kemari, di masjid masing-masing bikin aja. Kan udah pada bisa tuh. Akhirnya di masjid-masjid pada belajar Iqra. Penting Al-Qur'an, di situ ada petunjuk, baru nanti belajar hadisnya, belajar tafsirnya, belajar yang lainnya. Belajar itu ya kudu kelas 1 dulu, Pak. Jangan langsung naik kelas 6 ujian. Bengek urusannya. Dari kelas 1 dulu, naik kelas 2, naik kelas 3, terus begitu. Sama ngaji juga begitu. Pengen belajar baca kitab kuning, biru aja sekalian, gak usah kuning sebegitu. Ya, pas baca Quran belepotan. Udah benerin Fatihah dulu dah. Benerin Fatihah buat sholat. Gimana? Fatihahnya belum beres, ya. Tasyahudnya belum beres, bacaan tasyahud belum beresnya repot. Kitabullah, pegang Quran. Fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah. Maka ambil, pelajari itu Al-Qur'an.
Wastamsiku bih, dan berpegang teguhlah kepada Quran, karena akan digoyang oleh apa? Syahwat, ya. Hukum-hukum buat-buatan sendiri, ya. Pegang teguh Quran. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fih, dan memotivasi terhadap Al-Quran dan agar mencintai Quran. Yang sering saya sampaikan, sedih lagi apa? Quran dijadikan pemanis saja, daya tarik saja untuk banyak lembaga pendidikan, tapi di dalamnya tidak mengajarkan Quran dengan maksimal, ya. Wah, sekarang ini kalau sekolahan nggak ada program tahfidnya, nggak keren, ya. Nggak keren. Ya bagus-bagus saja, tapi mbok ya bertahap, bacanya dulu benerin anak-anak. Sudah bacanya benar, bikin anak-anak senang dulu terhadap warobafi. Yang penting adalah mencintai itu Quran, mencintai, ya. Jangan sampai, saya malah nggak setuju ketika ada Quran itu dijadikan hukuman. Ini metode pendidikan, tapi saya nggak suka. Quran dijadikan hukuman. Yang telat berdiri di depan baca Yasin, berdiri di depan apa satu, saya nggak suka. Saya nggak mau Quran dijadikan hukuman. Karena orang tuh harus cinta Quran. Kalau sudah cinta, kalau sudah senang, ngapalinnya enak, ya. Saya khawatirnya Al-Quran ini dianggap seperti satu bidang studi saja ketika mereka belajar. Selesai ujian, ya sudah selesai, tinggalin Quran, nggak baca Quran lagi, apalagi murojaah. Habis wisuda juz 30. Setelah itu wala baca wala murojaah, kan udah wisudanya. Saya bilang belajar Quran itu beda dengan belajar pelajaran yang lain. Ujian selesai udah, bukunya dulu kan, buku biologi, buku apa, kita naik kelas dulu kan bisa dijual lagi, ya. Dijual lagi sama kita sudah. Quran enggak, bawa pulang itu. Amalin terus. Jadi yang urgent sekarang adalah, wahai para pendidik Quran, penyelenggara TPA kah, TPQ kah, pesantren kah, tugas kita adalah membuat para santri mencintai Quran. Tugas kita adalah membuat mereka senang terhadap Quran aja dulu. Itu penting. Summa qala, itu pesan Nabi yang pertama adalah jangan jauh dari Quran. Bahkan ada satu guru saya bilang, itu melihat Quran aja rahmat. Melihat Quran saja, Syekh Ali Jabir kalau tidak salah, melihat Quran itu sudah rahmat. Ngelihatnya, maka jangan jauh-jauh dari Quran. Dikatakan bahwa keutamaan Al-Quran dibanding buku-buku yang lain, tulisan-tulisan yang lain, itu seperti perbandingan Allah dengan manusia yang paling rendah. Perbandingannya itu Quran, kalamullah. Nggak ada dikurangi oleh Nabi Muhammad, kagak ada ditambah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, original, asli. Itu kayak kok kita perhatiin ya, Bang. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Yang depannya qul. Artinya apa? Katakan, kita lihat terjemahan. Katakan olehmu ya Muhammad, a'udzu birabbin nas. Sebetulnya adalah a'udzu birabbin nas. Kenapa qulnya masih ada di situ? Itu kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Perintah Allah kepada Nabi, qul, ucapkan wahai engkau yang Muhammad. Apa? A'udzu birabbin nas. Kenapa masih ada di situ? Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang sudah dijadikan Quran. Jadi Rasulullah nggak mau mengurangi. Seperintah-perintahnya kepada Nabi Muhammad itu dituliskan di situ. Saking aslinya itu Quran. Susunannya Quran dari dulu sampai sekarang begitu. 114 surat itu. Asli. Makanya orang jauh dari Quran tuh sayang. Orang jauh dari Quran itu sayang. Bahkan sehari orang nggak baca Quran rugi.
rugi. Doa yang paling hebat apa? Quran. Wirid yang paling hebat? Quran. Zikir yang paling hebat? Quran. Udah nggak ada lagi. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad? Quran. Kita abaikan begitu saja. Maka Nabi pesan pertama adalah jangan jauh dari Quran. Kemudian summa qala, kemudian yang kedua kata Nabi apa? Wa ahlu baiti, dan ahli baitku, keluargaku, keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Saya pesan kepada kalian, ini pesan Nabi kan wasiatnya. Satu Quran, yang kedua ahlu bait. Ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW, yakni banyak versi para sahabat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, keturunan Nabi Muhammad, ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabul kisah, ya, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya sampai sekarang yang lagi heboh. Yang lagi heboh, ikut heboh aja ngerti kagak. Ahlu bait sudah gampang. Ahlu bait itu akan ada sampai akhir zaman. Keturunan Nabi itu akan ada sampai akhir zaman, nggak akan hilang. Mau dicatat kek, nggak dicatat kek, diketahui kek, nggak diketahui kek, pasti ada. Karena Imam Mahdi itu adalah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku Muhammad bin Abdullah. Cuman dia bukan aku gitu. Ya. Ada. Ya. Itu yang catatan, itu kan catatan saja. Ya. Ada, pasti ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang kita harus, berarti ketika kita menghormati mereka, kita menjaga mereka, kita memuliakan mereka, kita kan jaga wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Ya bukan soal lagi orangnya, tetapi wasiatnya. Ya. Kayak bapak-bapak misalkan begitu, ada wasiat dari bapaknya, ada kain bapaknya udah lusuh banget ya, Saya punya sorban dari dari abah saya, dari kakak saya gitu, udah jelek gitu, Kok masih dipelihara aja, kadang dipakai aja. Ini bukan soal kainnya, ini bukan soal sorbannya, ini dari siapa? Jadi ketika kita ketemu ahlu bait Nabi Muhammad SAW, misalkannya orangnya agak beling atau kayak gimana gitu, ini bukan soal orangnya, tapi ini soal wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merendahkan dia, jangan menzolim. Kalau bisa memuliakan, itu kan perintah. Ya. Sampai sini semua sepakat memuliakan ahlu bait Nabi, itu sepakat semuanya. Ahlu sunnah wal jamaah, siapapun orang Islam, bahwa memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban syariat. Karena jangan sampai ada keturunan Rasulullah dinistakan, dihinakan. Yang jadi perdebatan adalah soal siapa ahlul bait. Dan ini sudah menjadi perdebatan ulama sejak Imam Mazhab. Sudah jadi dulu. Jadi yang baru rame-rame sekarang ya agak ketinggalan kereta sebetulnya. Bahwa di situ ada khilafiyah dari dulu. Ada khilafiyah, selalu jadi perdebatan. Yang penting tadi prinsipnya, Ahlul Bait Rasulullah harus dimuliakan. Masalahnya adalah akhirnya kita tidak tahu, misalkan atau ragu atau ada syak, ada prasangka ya, terhadap benar nggak orang ini ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang paling gampang husnuzon aja, ya. Husnuzon saja. Ketika ada orang yang datang kepada kita mengaku min dzurriyyati Nabi Muhammad SAW, saya mah percaya aja. Masalah dia kemudian dusta, bohong,
maaf itu urusan ente sama Allah. Ane takutnya beneran kualat nanti. Kan begitu? Itu urusan ente sama Allah. Ada tiba-tiba orang Cikupa, hidung pesek, rambut lurus, ya tinggi kagak gitu. Ya sudah, ya udah silakan aja ngaku itu haknya ente. Saya husnuzon saja. Karena jangankan ahlu bait kan, seluruh manusia aja kita disuruh nggak boleh merendahkan. Tapi kalau misalkan untuk diambil ilmunya, ya lihat dulu punya ilmu apa enggak. Ya, kalau nggak punya ilmu memaksakan ngambil ilmu dari ente, nanti dulu. Iya, karena ngambil ilmu mah dari seorang yang ahli. Kalau suruh ngikutin ibadahnya, ya nanti dulu. Kalau ente ahli ibadah, bagus ibadahnya, ana ikutin. Biar ente ngaku keturunan Nabi urutan 12, kalau akhlaknya kagak bagus, ilmunya nggak ada, ibadahnya nggak bagus, ana tetap muliain ente. Tapi ana nggak ngambil ilmu dari ente. Begitu saja, kok repot. Ya. Yang suka merepotkan diri itu, saya suka curiga ada apa di balik itu. Jangan-jangan dengan itu kemudian nyari duit dengan kontennya, ya, nyari duit dengan viewernya. Bisa jadi. Bad news is a good news, katakan gitu. Ya, yang penting apa? Bad news is a good news. Yang penting fulus. Kan bisa begitu. Penuh dengan kepentingan, maka kita datang ke tempat kita para habaib, apakah itu dari Al-Hasani, dari Al-Husaini, ya kita muliakan. Itu kewajiban dari syariat, ya. Pinter ilmu agamanya, kita ambil ilmunya, ngajar dari di sini gitu. Ilmunya nggak ada, ya. Dagangnya jago, kita ngikut dagang dah. Beres. Tetap kita muliakan. Ya, di antara zuriyah Nabi memang ada yang jadi raja, ya, ada yang jadi sultan, ada yang ya namanya manusia, ya. Ada yang jadi pedagang, banyak yang jadi ulama. Tapi pesan Nabi adalah adzkurukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ahli baiti, yakni ahli baitku. Kalau bahasa kita mah jagain ya. Keturunan saya tolong jagain, wajar nggak? Wajar dong, ya. Kita suka bilang anak kita jauh di sana, anak-anak lagi di situ tuh, kayak gitu ya. Kita punya saudara Jogja, anak kita lagi kuliah di Jogja, nitip anak ya, gitulah kira-kira. Ini masalah yang nitip adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap syafaatnya. Kalau kamu ketemu ahlul baitku, titip ya, gitu katanya. Ya. Bayangin Nabi ngomong gitu sama kita. Terus kita caci maki nih, ahlul baitnya Nabi. Terus berarti kita nggak ngejagain wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nanti kita ketemu dengan Rasulullah? Ya. Bagaimana kalau kita ketemu dengan Nabi Muhammad? Udah selesai aja. Ya, baik, salaman, baik, ya, udah, hoer doang. Kita muliakan, gitu. Harus ya, ahli bait hati-hati. Ya. Ulama Nusantara gimana posisinya? Ya ulama Nusantara ya guru kita, kiai kita. Dari dulu juga kita berguru sama kiai, sama ulama, sama habaib. Sekarang aja dipecah-pecahin. Ya. Dulu guru-guru kita ya sambung menyambung, nggak bisa dipisahin Pak. Itu sanad keilmuan, silsilah keilmuan sambung menyambung, dibuang satu putus nanti. Ya, gitu. Di pesan Nabi Muhammad SAW Al-Quran, biasanya orang kan langsung Quran dan sunnah. Hadis ini apa? Al-Quran dan ahli bait.
Itu berkah, insyaallah berkah. Memuliakan seseorang aja itu sudah sunnah, apalagi itu pas kebetulan zuriyah Nabi Muhammad, ahlu baitnya Nabi Muhammad, aduh paket combo. Yang masalah adalah ketika kita caci maki kebenaran, bukan kebenaran, pas memang benar zuriyah Nabi Muhammad SAW, apa jadinya? Ya. Mana kita nggak perlu banget sih itu ilmuwan ahli nasab, bukan kita, iya kan? Kecuali kita memang seorang pakar nasab, ada tanggung jawab ilmiah pada diri kita. Kita makan kagak ada, cuman ikut-ikutan rame-ramean aja. Ya posting sini, posting sono, omongannya Habib dipotong-potong. Ya kemarin ente seneng dengar cerita karomah, sekarang dibilang khurafat begitu. Ya, Allah, kagak ada kerjaan, dah ngaji aja dah. Ngaji sholat yang banyak. Apalagi kita ketemu sama para hababiah, guru-guru kita yang mulia. Ya Allah, kadang sedih kok orang bisa gitu. Padahal kita lihat kesolehannya, kealimannya, ketawaduannya. Ini pesan Nabi, Al-Quran dan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim. Bahkan nanti ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada keharaman menisbahkan nasab ke yang bukan bapaknya. Keharaman ambil nasab gitu yang bukan bapak kita. Apakah para habaib itu nggak tahu hadis itu? Tahu banget, ya, tahu banget. Di sini nggak usah jauh, kita beradu nanti kita ketemu. Nggak boleh kita menisbahkan keturunan kita kepada yang bukan bapak kita, haram itu, haram. Rawahu Muslim, hadis dari Imam Muslim. Wa Nabi Sulaiman Malik bin Al-Huwairis qala ataina Rasulullah, dari Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairis, kami mendatangi Nabi Muhammad SAW, wa nahnu syababah, dan saat itu kami masih muda, masih muda. Para pemuda datang kepada Rasul, mutaqaribun, mendatangi Nabi. Faqamna indahu 20 lailatan, maka kami tinggal bersama Nabi 20 malam, santri. Jangan ini ya, ini orang belajar sama Nabi 20 malam pinter ya. 20 malam cukup. Siapa? Gurunya Rasulullah. Jangan ambil dalil nak, tenang nak, nyantri 20 hari aja nak ya, 20 hari, nggak usah lama-lama tuh berdasarkan hadis. 20 hari pinter. Gurunya dulu siapa? Kalau gurunya Rasulullah 20 malam pinter, gurunya Ustaz Dubai 20 tahun tetap blow on. Gimana gurunya kan? Ya, ini 20 hari nyantri sama Rasulullah. Karena Rasulullah rahiman rafiqan, tuh lihat. Dan adalah Nabi Muhammad SAW orang yang murah hati, orang yang ramah. Fadhanna anna qadis taqona ahlana. Bahkan Rasulullah itu punya suka nanyain keluarga. Nabi saat itu melihat kami kayaknya udah rindu sama keluarganya nih gitu. Ya. Sudah nih anak-anak sudah rindu sama keluarga, biasa disebut ahlus sufah. Santri Rasulullah itu tinggal di pinggiran-pinggiran Masjid Nabawi, ya, makan dari Rasulullah, ngaji sama Rasulullah, ya. Kalau ada paling juga sahabat, panggil sama sahabat Abu Bakar, ada makanan nih ke Masjid Abu Bakar. Makanya santri mah suka keliling-keliling kampung, nungguin yang ngajak makan. Kalau belum ada yang ngajak makan, muter aja deh. Dulu di Bogor, mau kemana? Biasa aja, kemana? Ke kali jalannya ke sini. Kenapa kita muter ke sini? Lapar, siapa tuh ada yang manggil makan. Jadi bapak-bapak kalau nemu santri keliling-keliling lagi lapar itu. Santri zaman dulu. Santri sekarang nyari voucher. Ya, hidup bersama Rasulullah SAW.
Fasa'alna amman tarokna min ahlina. Kemudian Nabi itu ya santai. Nabi tanya orang-orang yang kami tinggalkan di kampung, masih punya ibu enggak, masih punya bapak enggak, ya, punya adik enggak, nanya keluarga. Fa akhbarna, kami mengabarkan kepada Rasulullah, faqala irji'u ila ahlikum. Kata Rasulullah, kalau gitu cukup 20 hari pulang. 20 hari suruh pulang. Kita ngaji udah berapa tahun ini? Hah? Gak pintar-pintar nih masalahnya. Ini 20 hari ya, pulang dah, kata Rasulullah, sudah pulang. Makanya ada prinsip santri pulang itu kalau disuruh kiai. Belum pulang tuh santri dulu mah, sebelum disuruh pulang sama kiai. Oke, udah pulang sana. Kalau enggak nurusin ke sana. Santri sekarang anaknya enggak mau pulang, bapaknya nyuruh anaknya pulang. Allahu Akbar. Anaknya udah bener, mau ikut Pak Kiai aja, mau di sini aja terus. Enggak pulang aja. Bapak udah nggak bisa, wah repot urusan, ya. Jadi pulangnya itu kalau disuruh pulang sama kiai. Irju ila ahlikum, pulang ke keluarga kalian, faaqimu fihim, tinggallah bersama mereka, bersama orang-orang kampung. Ini punya amanah ya. Ketika berangkat pesantren, pulang mengamalkan ilmu di kampungnya dulu. Di kampungnya dulu. Amalin ilmunya ya. Wa'allimuhum wa muruhum, ajarkan mereka, perintahkan mereka. Wa shollu sholata kadza fi hina kadza wa shollu kadza fi hina kadza. Ajarin sholat, kata Rasulullah. Orang-orang kampung ajar. Jadi udah nyantri kepada Nabi, suruh pulang, ajarin mereka kebaikan, ajarkan sholat. Ternyata dakwah itu gitu, Bang. Enggak berat-berat sekali. Kemarin raker ya. Raker DKM ya. Rapat kerja DKM. Ustaz enggak diajak. Kacau lah. Kacau ya. Agak curiga jalan-jalan apa nih ya. Apa dakwah kita nih? DKM kah, ustaz kah? Emang berat? Kagak. Ngajak orang sholat. Ramai di masjid dengan jamaah itu bahas nih gimana caranya tahun depan mah masjid nggak cukup nampung jamaah sholat subuh tuh, baru DKM-nya keren tuh. Itu mah raker ke Bali juga nggak apa-apa itu mah. Itu pokoknya kan bagaimana ini kalau saya tanya, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha deh, cukup nggak di masjid? Nggak cukup kan? Pas sholat subuh pada kemana itu? Pindah rumah, ya, ya, kayak kelomang, ntar datang lagi gitu kan? Enggak, masih ada di sini. Berarti kan rasionya berapa persen tuh yang sholat berjamaah dari jumlah penduduk gitu. Baru tuh tak-atik teman DKM tuh. Kalau gitu mah seminggu raker itu. Ya. Pulang masjidnya nggak ada, dipindahin orang. Ya saya suka bilang, apa sih tugas Ustadz ngajarin apa? Dulu ada siapa dulu? Ki Abdul Hamid Cipete itu, kalau nggak salah ya, bertahun-tahun cuman ngajar parukunan sholat. Ya, parukunan sholatnya terus ya terus. Ibu-ibu tuh dulu di ibu-ibu di tasnya kalau ngaji itu isinya parukunan sholat sama Yasin. Kalau sudah itu aja. Yang Sunda parukunan Sunda, yang Jawa parukunan Jawa, tapi soal sholat itu aja sama Yasin. Ibu-ibu sekarang tas ngajinya skincare, power bank, ya Allah. Sholat ya, sholat. Ya maksudnya program masjid paling utama adalah sholat berjamaah. Itu kata Nabi apa? Ajarkan sholat. Ya. Gimana caranya? Pokoknya ada door prize-nya. Ya. Dalam gantung-gantungin sepeda tuh 3 di situ. Buat door prize sholat subuh. Insyaallah sepedanya hilang, yang jamaah enggak ada. Ya kan? Sholat penting banget, Pak. Sholat penting banget. Ya Allah. Kesadaran untuk sholat
itu penting. Karena banyak sekarang sholat ya karena diperintahkan orang tua. Bagaimana kalau sholat berjamaahnya itu sudah terlembaga menjadi sebuah apa? Sudah menjadi karakter. Sudah menjadi sholat berjamaah itu sudah menjadi karakter warga Muslim Geraha Lestari. Masya Allah, itu luar biasa. Kada wasallu kada fihina kada fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau sudah datang waktu sholat, maka azan salah seorang di antara kalian dan kemudian mengimami kalian yang paling tua. Itu pesan Nabi kan, melepas santrinya gitu ya. Main nggak boleh aja, boleh. Muttafaqun alaih, hadis Imam Muslim. Ini orang mana ini? Orang Basrah nih, Sulaiman Malik bin Al-Huwairis ini orang Basrah. Coba dari Basrah belajar ke Madinah. Udah pulang mengembangkan Islam di Basrah gitu. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab. Dulu santri dulu tuh diajari dakwahnya emang aja. Saya tuh 2 kali dakwah ketika pesanan, 2 kali di pulau. Pertama di Pulau Gadung, yang kedua di Pulau Seribu. Ya di Pulau Gadung bukan dianggap enteng. Coba dakwah di terminal bareng sama copet, tuh bayangin aja. Bang, saya mau kesini suruh dakwah doang bang. Ya. Kedua itu kelas 1 SMA, kelas 2 itu di Pulau Seribu. Belum ada transportasi seperti sekarang. Kita ke Pulau Seribu itu kalau ada orang Pulau Seribu belanja. Nah, belanja baru kita ngikut ke sana. Pulangnya nunggu lagi. Ya Allah, dari Pulau Panggang ke Pulau Pramuka, ngajar ke Pulau Pramuka. Pulang sore kan, ngajar ngaji sama ibu-ibu. Belum bisa ke sana dulu. Kenapa? Ombaknya tinggi. Padahal itu pulau kelihatan. Itu anak kelas 1 SMA lah gitu. Memang kita ditempa bahwa dakwah itu ya harus berjuang lah. Santri dulu gitu. Sekarang juga ada santri sekarang, kemarin saya marahin ibunya. Anaknya suruh ngabdi kemana, daerah mana tuh, nggak boleh sama ibunya. Ini perintah kiai, udah biarin aja. Waduh, kacau nih ya. Wa Umar bin Al-Khattab qala ista'dzantu Nabi. Umar bin Al-Khattab minta izin kepada Nabi fil umrati, dalam umrah. Sayyidina Umar mau umrah, minta izin kepada Rasulullah. Fa'adina, maka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qala la tunsana ya ukhayya min du'aik. Nih, mau gue pergi itu izin sama orang tua, sama guru, apalagi mau umroh, mau haji. Bapak, ibu, guru, saya mau berangkat umroh, ya. Sama tetangga izin, nggak masalah. Fa'adina, maka diizinkan. Maka kita tadi ada walimah safar, modelnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada jemaah, Ustaz, saya mah umroh juga nggak ada yang tahu, tetangga kanan kiri juga nggak tahu. Saya mah nggak suka pamer, katanya. Lah, pamer mah bukan soal bilang nggak bilang, soal niat hati. Jangan-jangan ente lagi pamer ketidakpameran ente sekarang sama saya. Ya kan begitu. Kenapa masalahnya? Saya bilang, tiba-tiba rumah ente ada dirampok orang, tetangga nggak tahu. Dipikirnya ente ada di rumah, kan begitu. Ya. Orang sudah, nggak usah panggil saya mah, nggak kayak orang-orang, nggak usah panggil saya haji, biasa aja saya mah. Lah ente sombong dengan itu, ya? Itu sombong. Apa nggak sombong? Ya biasa aja. Mau dipanggil haji, alhamdulillah, kagak juga nggak apa-apa. Santai saja. Gitu. Jadi izin nggak apa-apa. Siapa tahu kita titip pada anak-anak, saya nitip anak saya, ya. Kalau kurang jajan, tolong kasih, kan gitu. Saya nitip istri saya, tapi tolong jangan dibawa kemana-mana.
ya, izin, gak ada masalah. Ini namanya ibadah muta'alliqah ghairu muqayyadah. Contohnya ada di Nabi Muhammad SAW dalam syariat, tapi caranya tidak terikat. Ya, mau izinnya kayak gimana, by phone, atau seperti apa, silahkan. Yang menarik adalah Nabi minta didoain. Nabi minta didoain sama Umar bin Khattab. Ya, Allah tunsana, kamu jangan lupakan kami ya Umar, gitu. Bukan Umar manggil ya Ukhayya. Tuh gimana romantisnya Nabi dengan para sahabat. Biasa kita ya akhi kan gitu ya. Wahai saudara laki-laki. Kalau ya Ukhayya itu saudara laki-lakiku yang terkasih gitu. Ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Itu bahasa Nabi begitu. Abi, ayahku. Abuya, ayahku yang tercinta. Abuya. Jadi mereka bully di Indonesia, di Citra. Kan ya abuya kan gitu. Ya. Dan abuya itu bukan kita ngaku-ngaku orang yang manggil kita. Bisa jadi ya Allah, ini orang tua ya Allah layak menjadi orang tua sayang cinta banget. Kita manggil abuya. Wahai orang tuaku yang terkasih. Nabi manggil Umar gitu ya Ukhayya, wahai saudaraku yang terkasih, jangan lupakan kami min du'aik, dari doamu. Ini kan Nabi ngajarin kita. Nabi nggak perlu minta doa sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi dengan ini baru tawadu nih, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan lupain kami ya dari doa-doa kamu di sana ya. Itu begitu Rasulullah. Sombongnya kita mah kalau mau doa langsung saja, nggak pakai doa-doa orang minta doa, nggak perlu, langsung sama Allah. Ya kata orang dalam. Ya. Ini Nabi, ada orang yang tidak bolehkan minta doain sama orang lain. Ente udah lebih hebat daripada Nabi ya Pak. Ini Nabi ngajarin kita, karena Nabi nggak perlu minta doa sama Umar bin Khattab. Saling minta doain lah gitu. Nggak ada masalah. Nih, minta didoakan kepada siapapun, apalagi orang soleh, nggak ada masalah. Yang masalah apa? Mentarifkan doa, itu yang masalah kan? Ya, oke. Tolong doain tanah saya biar laku. Ini kalau doanya 10% dari penjualan gimana? Nah itu masalah. Masalahnya dibuang dong. Ya. Bahkan saling mendoakan mah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Umar, jangan lupakan kami dalam riwayat asyrikna ya ukhayya fi du'ai, bahwa kami dalam doa-doamu, kata Nabi Muhammad SAW. Nah kita mah ahlu sunnah wal jamaah kan enak ya, ketemu orang pulang haji minta doa, ketemu orang pulang umroh minta doa ya, ke siapa saja minta doa ya. Apalagi ketemu guru-guru kita yang mulai minta doa. Aman kita mah, doa mah banyak ya. Saya bilang minta doanya Mas ya, bebas, masih banyak stok doa, asal jangan minta duit, repot urusannya ya. Doain. Kita tiap pengajian saling doakan. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar kana yaqulu lirajuli idza arada safar, kebiasaannya Abdullah bin Umar ketika karena yaqul rajul idza arada safar, kebiasaan Abdullah bin Umar ketika akan melepas seseorang untuk bepergian, apa bilang? Udhunu minni, mendekatlah kemari, hatta uwaddi'aka, sampai aku berikan kalimat perpisahan, kama kana Rasulullah, sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar jaga sunnah Nabi.
Yaitu kalau ada yang mau pergi, sini ya, sini. Nah, pamitan dulu. Ya, pamitan dulu, terus dikasih kalimat perpisahan. Kalau santri dikasih salam tempel sekalian. Belum dikasih salam tempel mah belum pergi tuh santri. Kebiasaan ya. Wadi'aka, kalimat perpisahan kama kana Rasulullah, sebagaimana itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang tuh, ya Allah, itu ada yang pernah ngaji gitu ya. Terus sampai dia kuliah, sampai kerja di luar negeri itu kalau mau itu datang dulu. Ayah mau pergi, ayah mau jalan. Iya. Karena itu sunnah Nabi Muhammad, itu kita biasakan, ya. Kita biasakan anak kita mau pergi kemana, sono ke Mamang dulu sana, sono ke Uwa dulu sana, ya. Uwa Taman Safari, Uwa mah itu neneknya masih ada siapa sesepuh di lingkungan kita siapa? Minta doa dulu mau jalan ke siapa? Pak RT, Pak RW apa? Gitu. Ini kan perlu kita sunnah Nabi yang kita hidupkan di lingkungan kita, dan ketika itu bisa dilaksanakan, bisa ada di tengah-tengah kita, betapa indahnya kan ya. Tuh kama kan Rasulullah yuwaddi'una, Nabi kalau kami mau pergi, Nabi selalu kasih kalimat perpisahan kepada kami gitu ya. Ya Allah, indah banget tuh ya. Orang mau kemana-mana ke rumah Rasulullah dulu. Mau kemana? Cikupa. Di mana Cikupa itu? Ya Allah. Apa kalau perpisahannya? Astaudiullah, aku titipkan Allah. Astaudiullah hadinak wa amanatak wa khawatim amalik. Aku titipkan Allah, aku titipkan agamamu, aku titipkan amanahmu, dan aku titipkan kesudahan yang baik dari amalmu. Ada wasiat Nabi Muhammad SAW, pergi anak, jaga sholat, kan gitu. Silahkan pergi anak, jaga dimanapun kamu berada, jaga agamamu terus. Masya Allah, ini sunnah Nabi. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Kitanya kadang-kadang sudah dianggap orang tua oleh orang lain, kita hanya, wah, anak mau pergi ke ini nih, mau berangkat pesantren, mau ke rumah Uwa dulu, nggak usah lah, udah langsung berangkat aja, ya, pakai repot-repot. Nah, kita menghilangkan udah datang sini, gitu, wasiat ya. Dihidupkan yang kayak gitu. Ini namanya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan secara pandangan etika, pandangan adat kita orang timur Indonesia, pantas banget, ya, cocok banget. Gitu. Niru orang bule, disunat juga enggak boleh, ya. Sudah ini adat Indonesia memang begitu. Ketemu sunnah Nabi yang begini ya cocok. Apa efeknya nanti kepada anak-anak kita, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Anak kita nggak jadi orang yang sombong. Kebanyakan anak kita jadi orang sombong karena dia mengira saya bisa kayak gini cuman karena bapak saya saja sudah selesai. Dia nggak kenal sama saudaranya. Dia tidak menuakan orang-orang yang sebetulnya berperan pada dirinya. Bahasa sederhananya berasa boleh bisa sendiri gitu. Itu kan bahaya. Nanti kalau jadi pengusaha sombong, jadi ustaz sombong, berasa nggak ada kontribusi orang lain. Rawahu Tirmidzi, hadits Imam Tirmidzi, wallahu Masya Allah, 9:10. Udah kayak muludan ini 9:10. Ini kapan muludan di sini nih? Ahad malam Senin. Hah? Sekalian itu mah. Bisa baik.
Ya, sudah penting maulid. Dan demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan saling doa mendoakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika ibadatik. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.